الله 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 ما لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل مختار كفور. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu, dan dia adakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini. Perhatikan, wahai anakku yang dimuliakan Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sering lupa beberapa hal. Saat Allah berikan nikmat kepada kita, kita cenderung kembali kepada kesesatan. Luqman 30 sampaikan, wa idza wasyiyahum maujun kadhullalin da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka digulung ombak besar seperti awan tebal, mereka menyeru kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya baginya, hanya kepada Allah. Kita tahu bahwa kita pasti diuji. Pasti. Ujian akan menerpa kita.
tapi Allah tahu kadar ujian tersebut yang cocok bagi kita. Untuk apa? Meningkatkan kualitas keimanan kita. Ya, di Ankabut ayat 2, saya sampaikan. Ya, A'udzubillahi hasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini firman yang sering disampaikan ya oleh Al-Fakir. Untuk apa? Mengingatkan kita pasti diuji ya anakku dimulai Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, mungkin. Pasti diuji. Nah, namun ujian itu bisa sesuai dengan hati dan akal pikiran kita. Allah sudah tentukan itu. Tidak akan membuat kita sampai berat dan tidak mampu melaksanakannya. Tidak. Allah akan berikan kemudahan untuk melaksanakan tersebut. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebagian kecil saja di antara mereka yang tetap menempuh jalan yang lurus. Banyak ini. Setelah diberikan kenikmatan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah diminta keselamatan, dikembalikan oleh Allah dalam keadaan selamat, tapi kembali melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain pengkhianat yang tidak berterima kasih. Allah diingatkan di surat buka Ankabut ayat 65 dan ayat 66. Firman Allah, apa yang diingatkan lagi? Firman Allah terjadi korelasi antara satu firman dengan firman yang lain untuk menguatkan pemahaman kita. Untuk meyakinkan kita bahwa kita dalam ujian kehidupan dunia. Untuk menuju akhirat yang jauh lebih abadi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila naik ke dalam bahtera, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Ya. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya. Akan tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Tiba-tiba mereka kembali melakukan maksiat kepada Allah. Disembuhkan dari penyakit berat. Setelah sembuh, kembali maksiat. Padahal kita tahu bahwa setiap penyakit yang ada pada diri kita akibat daripada ulah tangan, ulah perkataan, ulah pandangan, ulah kelakuan kita sendiri. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami anugerahkan kepada mereka dan biarkanlah mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dalam kekafiran nanti dalam keingkaran kepada Allah. Ini bisa berlaku pada siapapun manusia yang mengatakan beriman kepada Allah. Bisa terjadi pada siapapun. Kita remehkan perintah Allah. Kemudian kita mengingkari kembali. Saat kita diberikan oleh Allah tempat, kedudukan, keadaan yang baik. Ya, maka Allah akan berikan azab sekonyong-konyong. Bahkan di dunia. Mendadak. Ya, bisa membuat kita kaget. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada Allah ujian dengan memberikan ujian yang mengagetkan kita tidak mampu berpaling kemana-mana. Kita kaget. Ya. Bisa banyak di antara mereka kufur akibat setelah diuji seperti itu. Kenapa? Karena kembali kepada kekafiran yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat 67. Dan Allah juga menjelaskan berkaitan firman yang hampir sama. Ya. Tapi ini menguatkan pemahaman kita nantinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza massakumud durru fil barri dhalla man tad'una illa iyyahu.
Apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang kamu seru kecuali Dia. Ya. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Wa kanal insanu kafura. Manusia memang selalu ingkar. Ini diberikan pemahaman kita betapa lemahnya kita ini. Seringnya kita melanggar perintah Allah, seringnya kita mendustakan ayat Allah, seringnya kita meninggalkan perintah Allah, bahkan yang ringan-ringan kita anggap itu remeh, biasa. Kita anggap kafir itu bukan kita, kafir itu orang selain muslim. Sebentar dulu, memang iya, tapi diri kita kadang-kadang masuk dalam kekafiran kita tidak tahu. Karena kita mengingkari nikmat Allah berulang-ulang. Kafir itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berulang-ulang ingkar, mengulangi kejahatan, bahkan bisa menjadi munafik. Ini diingatkan. Lebih berat daripada kekafiran. Setelah beriman kepada Allah, kemudian munafik. Tahu yang hak, tidak menjalankan. Tidak mengikuti. Diperingatkan, ingkar. Tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 68. Afa amintum ayyakhshifa bikum janibal barri au yursil alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Apakah kamu merasa aman dari kemungkinan Dia akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu atau mengirimkan kerikil, lalu kamu tidak akan mendapat seorang pun sebagai pelindung. Ingat, An 44, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Dikunci oleh Allah hatinya, pemikirannya, tidak punya jalan, tidak punya petunjuk, tidak diberikan oleh Allah pemahaman sama sekali, sehingga tertekan kehidupannya. Dia hanya melihat apa? Tiang gantungan. Dia hanya melihat rel kereta api. Mau bunuh diri saja. Tidak punya jalan keluar. Na'udzubillah. Banyak orang-orang yang katanya kaya. Banyak uangnya. Katanya tinggi. Hebat jabatannya. Katanya bagus. Hebat. Kecantikan dan kegantengannya. Punya pengaruh yang luas. Tapi di tiang gantungan berakhir. Di rel kereta api berakhir. Kenapa? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Tidak ada jalan, terkunci mati hatinya, kebingungan. Sehingga terjadi mentok. Ada yang mengakhiri dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 69. Am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra fa yursila 'alaikum qasifan minar rihi fayukriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Ya. Ataukah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan mengembalikanmu ke laut sekali lagi? Apakah merasa aman daripada ujian Allah? Apakah merasa aman daripada azab Allah? Apa merasa aman daripada tidak melakukan dosa? Kita pasti sadar atau tidak, kita bukan maksum. Kita pasti salah berdosa kepada Allah. Yakinlah kita akan selalu melakukan itu. Walaupun sedikit, maka bertobatlah kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu mengirimkan angin topan kepadamu dan menenggelamkan kamu disebabkan kekufuranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. Ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut.
Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya. Mimman khalaqna tafdila, kelebihan yang sempurna. Ya. Ini firman Allah, kita disempurnakan dengan akal pikiran kita. Ya, diberikan hati yang masya Allah sehingga duduk tadabbur Quran seperti ini bersama-sama orang-orang beriman. Sempurnanya hidup dan nikmat Allah di mana kita tahu bahwa kita ini beriman kepada Allah. Itu di mana kita menjadi orang yang tidak syirik kepada Allah, menjaga hubungan dengan Allah. Yang itu. Bukan kita merasa kuat, merasa mantap, merasa punya kepentingan yang besar, merasa dihargai orang lain. Bukan itu. Tapi kita sebagai orang-orang apa? Yang lemah, orang yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat, kapanpun, dimanapun. Khotoan, lemahnya kita ini. Maka yakinlah bahwa jika kita beriman kepada Allah, duduk bersama orang-orang soleh, Allah akan menjadi penolong-penolong kita. Ya. Allah penolong, maksudnya Allah berserta para anbiya, rasul, para aulia, orang-orang beriman, orang-orang yang bersyukur kepada Allah, akan menjadi penolong kita, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buka surat Yunus ayat 12. Sana Allah dipertegas kembali, ya, lebih tegas, lebih jelas. Ya, kalau tadi beberapa firman Allah dengan perumpamaan. Sampaikan bahri wal bahri. Bahri, ya, lautan, ya. Dibuat kalau di sini langsung menjurus pada permasalahan, ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza masal insana dzurru da'ana jambihi au qa'idan au qa'iman. Apabila manusia ditimpa kesusahan, dia berdoa kepada kami dengan keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Ya, perhatikan ya. Ini lebih fokus nih. Wa idza masal insanu dzurru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Sumpah ya Allah, mudahkan urusanku. Sumpah ya Allah, selesaikan hutangku. Sumpah ya Allah, hilangkan penyakitku. Sumpah ya Allah, hubungkan aku dengan orang-orang soleh, orang baik. Aku tidak punya teman ya Allah. Allah kasih kemudahan. Allah sembuhkan penyakitnya. Allah berikan rezeki yang barokah. Allah jaga kehidupannya dari tangan-tangan yang tidak baik. Allah pertemukan orang-orang soleh. Sudah duduk menikmati kebaikan, sudah dapat kebaikan, menghindar, menghilang, kembali tidak istiqomah. Ini berbahaya. Ya. Sadari itu. Falamma kashafna anhu durruhu marraka allam yad'una ila durrin massah. Kadzalika zuyina lil musyrikina ma kanu ya'madun. Namun setelah kami hilangkan kesusahan itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang yang melampaui batas itu apa yang selalu mereka kerjakan. Kayaknya benar, merasa benar, tidak pernah merasa bersalah sama sekali. Kalau sudah seperti itu, berarti sudah kita masuk pada kekejian, kefasikan yang dalam. Ini sangat berisiko sekali. Kalau sudah merasa saya benar, tidak pernah bersalah, tidak pernah bisa diingatkan, apa yang dilakukan itu kebenaran menurut dia, padahal itu salah dan sesat, maka itu kemungkinan fatahna alaihim abwaaba kulli syai', terkunci mati, tidak ada jalan keluar. Apa? Dalam beriman, putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan A'raf ayat 182, karena diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat kami akan kami berikan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dibiarkan tenang rasanya
enak. Bermaksiat itu indah rasanya. Tidak bergaul dengan orang-orang yang beriman tuh seneng, enak. Berbuat keji itu baik menurut mereka. Tahu-tahu dicabut nyawa sekonyong-konyong. Mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. 183. Selanjutnya A'raf 183. Wa umli lahum. Aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Tenggang waktu kepada orang-orang yang tidak mau ingat kepada Allah. Diberikan hidayah, tidak mau mengambilnya. Inna kaidi matin. Sungguhnya rencanaku sangat teguh. Ya, dikasih ketangguhan. Padahal orang beriman juga diberikan ketangguhan oleh Allah. Ingat ini. Ya, diberikan ini salah satu ketangguhan ini saat kau duduk bersama al-fakir di sini. Mendengarkan firman Allah dengan seksama, tidak bicara sendiri, tidak ramai sendiri. Untuk mendapatkan rahmat Allah. Ini ketangguhan dari Allah. Sehingga mereka, para syaitan, tidak bisa mendekati kamu. Tidak bisa mempermainkan kamu. Tidak bisa mencari jalan untuk merusakmu. Untuk membawa kamu ke jalan yang sesat. Tidak bisa karena kamu duduk bersama orang-orang soleh. Duduk bersama orang-orang yang beriman kepada Allah. Inilah kemenangan yang besar. Fauzan azimah. Ya. Kemudian di Al-Baqarah 214. Mungkin ini agak panjang sedikit karena seringnya kita begitu nikmat diberikan oleh Allah, lupa bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur. Padahal iman dan syukur itu bersandingan. Orang yang beriman wajib bersyukur kepada Allah. Karena orang kafir ingkar itu artinya orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang mengingkari Allah itu tidak bersyukur atas karunia Allah dari langit dan dari bumi. Ya. A'udzubillahi am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Perhatikan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Ingat, kita kadang merasakan hal-hal seperti itu. Itu ujian dari Allah. Terima, ikhlaslah kamu. Bahwa itu adalah kebaikan untuk mengangkat keimananmu, menambahkan kualitas keimananmu, menempatkan kamu di maqam mahmuda, maqam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Nyata sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pasti duduk bersama Allah di depan Al-Quran yang mulia ini, itu tanda dekatnya Allah dengan kamu. Kamu diberikan hidayah, didudukkan di sini. Ini Masya Allah. Dengan jutaan manusia di luar sana yang pada saat ini mungkin lagi tenang-tenang. Mungkin lagi tidak berpikir tentang hari esok, hari akhirat, kembali kepada Allah. Enggak mungkin. Bersyukurlah kamu yang sedikit tapi kamu punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, buka kembali Hud 18, 19 dan 20. Dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba, ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqul amsyadu haula'i allazina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu dihadapkan kepada Tuhan mereka pada hari akan berkata, para saksi akan berkata, orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang zalim.
allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Yaitu orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap hari akhir. Udah enggak usah ke majelis, tiap hari kok majelis. Masa dikasih makan majelis saja, tidak yang lain. Atau minta sama gurumu, sama syekhmu, sama habibmu, sama ustadzmu, minta duit, bisa nggak ngasihin duit? Itu kata-kata kufur. Kufur kepada Allah. Kamu nggak sadar itu kufur kepada Allah. Itu kufur kepada Allah. Seakan-akan gurumu bisa ngasih kau duit. Allah yang berikan kamu rezeki, bukan saya. Berhati-hatilah dengan perkataan-perkataan yang akan membawa kamu pada kesesatan. Ya. Selanjutnya Hud 20, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya'a yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ini yang Fakir sampaikan kemarin. Ya, mereka tidak mampu menghalangi sisaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu akan dilipat gandakan kepada mereka di akhirat kelak. Mereka tidak mampu mendengar dan tidak dapat melihat. Kemarin tidak sampaikan ya. Makanu yastati'una, ya. Makanu yastati'una sam'a wa makanu yubsirun. Ya, mereka tidak mampu mendengar dan tidak dapat melihat. Di Toha 124 kemarin kan doa Al-Fatihah sampaikan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Di dunia sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sempit di dunia, sempit. Hatinya sempit. Pikirannya sempit, tidak lapang. Selalu kurang dengan karunia Allah. Merasa kurang, merasa tidak cukup. Padahal banyak orang yang di bawahnya dia. Tapi tidak sadar. Sehingga hari-hari hanya mencari uang. Hari-hari hanya mencari kesenangan saja. Untuk mencukupi nafsunya. Nah ini bahaya ini. Ya. Ini sehingga apa? Buta tadi itu. Terkunci mati. Fatan alaihim abwaba kulli syai'. Bukan tidak boleh cari dunia. Ya, pernah Fakir sampaikan. Diperintahkan oleh Allah. Bumi Allah ini luas. Disuruh kita mencari nikmat Allah. La tansa nasibaka minat dunia. Cari. Jangan lupakan hakmu di dunia. Tapi jangan melebihi batas. Sehingga kamu tersesat karena banyak memakan sesuatu yang haram. Terlalu sering mencari yang banyak ini lupa. Jadi kurang. Nambah. Untuk nambah gimana? Nipu kanan, nipu kiri. Berkeinginan untuk menambah sehingga lupa akan apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita digolong orang-orang yang dirahmati Allah, dijauhkan daripada kebutaan basyirah kita. Ingat ya, Al-Fakir ingatkan, basyirah, penglihatan kita dalam hati itu adalah pemahaman tentang hukum Allah. Penglihatan dalam hati kita itu adalah pemahaman tentang syariat agama Allah. Dalam hati kita basyirahnya itu adalah ketenangan dalam melaksanakan perintah Allah, tidak ragu dan tidak bingung, bukan melihat jin, melihat setan, bukan lihat yang gaib, bukan, kamu jangan ke sana larinya. Tapi pemahaman kamu mengenal Allah, kau mengenal dirimu karena dirimu lemah dan papa, kau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan rukuk dan sujud, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nerima yang pandum. Tidak memaksakan kehendak. Harus kau dapat sekarang, harus dapat sekarang. Lah, bukan seperti itu. Ya. Tawakallah kepada Allah, tapi berusahalah kamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, dipahami. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, ya Allah. Rahmati kami di dunia ini, ya Allah. Dengan rezeki yang barakah, dengan kesehatan yang barakah, dengan ilmu yang barakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada gangguan setan terkutuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah kehidupan kami di dunia dan jauhkan kami daripada gangguan setan yang terkutuk. Ya Allah, selalu kumpulkanlah kami dengan orang-orang beriman, ya Allah. Orang-orang saleh, jauhkan kami daripada tangan-tangan yang zalim. Ya Allah, berikan kemudahan bagi kami, ya Allah, untuk istiqomah, istiqomah ruku dan sujud, istiqomah sabar, istiqomah qanaah, istiqomah untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang lurus, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang bisa memberikan ayoman yang terbaik, pemimpin yang tidak melarang kami berjuang di jalanmu, pemimpin yang sabar, yang qanaah, yang tawakal kepadamu, yang berserah diri kepadamu, pemimpin muslim yang berserah diri kepadamu, ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah tempat kami di akhirat, di surgamu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.